Geger, Lisa Mariana mengungkapkan soal hubungannya dengan Ridwan Kamil. Dalam pernyataan eksklusif kepada tim intens investigasi kemarin, Lisa Mariana pun mengungkapkan alasannya berbicara secara belak-belakan mengenai dugaan hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil di masa lalu. Ia pun bahkan mengklaim memiliki seorang anak dari hubungan tersebut. Tak hanya itu, Lisa pun juga menyinggung hubungan Ridwan Kamil dengan Ayu Aulia dan menyebutkan Ayu sebagai simpanan di masa lalu. Pernyataan ini pun langsung ditanggapi oleh Ayu Aulia yang disebut-sebut akan menempuh jalur hukum karena merasa difitnah dan nama baiknya pun dicemarkan. Sementara itu, publik pun juga dihebohkan dengan beredarnya rekaman suara yang diduga merupakan percakapan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Dalam rekaman tersebut, terdengar Lisa pun meminta kompensasi sebesar 2,5 miliar rupiah agar tidak mengungkap hubungan mereka ke publik. Di tengah panasnya kontroversi ini pun, bagaimanakah sikap Atalia Praratia dalam menghadapi isu yang menyeret nama suaminya? Selain itu, seperti apakah solusi yang disarankan oleh praktisi hukum Farah Tabas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kontroversi terkait pengakuan Lisa Mariana yang mengklaim pernah menjalin hubungan terlarang dengan Ridwan Kamil hingga melahirkan seorang anak perempuan berusia 3 tahun semakin memanas. Isu ini pun semakin menjadi sorotan publik setelah beredarnya rekaman suara percakapan yang diduga melibatkan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Dalam rekaman tersebut, keduanya pun diduga membahas hubungan mereka di masa lalu, serta keberadaan anak yang diklaim sebagai hasil dari hubungan tersebut. Saat dihubungi secara eksklusif oleh tim intens investigasi, Lisa Mariana pun juga mengungkapkan bahwa dirinya pun belum bisa tampil di hadapan publik karena masih berlibur bersama keluarga. Namun, ia berjanji akan memberikan pernyataan terbuka dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada 10 April mendatang. Lisa pun juga mengungkapkan alasan di balik keberaniannya untuk berbicara secara belak-belakan. Menurutnya, ia pun terpaksa mengungkapkan hubungan masa lalunya dengan Ridwan Kamil karena pria tersebut sudah tidak lagi memberikan nafkah bulanan untuk anak mereka. Lalu, bagaimanakah kelanjutan dari perkara ini? Akankah Ridwan Kamil memberikan tanggapan resminya atas tuduhan yang kini semakin berkembang? Gini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan? Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih. Semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau nggak takut. Situasinya lagi panas, Ji. Semua mata lagi lihat ke saya. Tapi belum bersedia. Oh iya Kak. Tuh. Kira-kira bisanya hari apa ya Kak? Di tanggal 10-11 gitu ya. Nanti diinfoin lagi ya. Tapi saya lagi holiday dulu. Ini sama family nanti ya. Tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja. Aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak bener. Awalnya itu karena berhenti nafkah aja sih. Kasih bulanan ya.
Lisa akan press conference di tanggal 10 April ya. 10 April 2025. Di dalam percakapan suara yang tersebar di sosial media tersebut, terdengar suara yang diduga mirip Lisa Mariana yang meminta uang sebesar 2,5 miliar rupiah kepada Ridwan Kamil. Dan jika tidak diberikan, maka ia pun akan membongkar semuanya apa yang terjadi di masa lalu di antara mereka. Di sisi lain, secara eksklusif, Lisa Mariana pun mengungkapkan secara eksklusif kepada tim intensif investigasi melalui telewicara. Ia pun akhirnya menanggapi rekaman suara yang mirip dengan dirinya dan juga Ridwan Kamil yang kini beredar di publik. Lantas benarkah menurut Lisa bahwa rekaman suara tersebut adalah hoax belaka? Soal yang rekaman itu mungkin asli atau palsu Enggak, sih? itu editan itu Al ya. AI ya? Mau apa itu bukan suara saya. Kak Lisa sendiri baru berani speak up, alasannya kenapa sih Kak? Nanti aja kalau itu. Udah aku itu dulu aja ya. Oke. Kan sebelumnya kan dari sebelum suara ini kan ada juga chattingan kan yang ternyata kalau di get kontak nomor dia sendiri. Saya nggak tahu, saya tidak bisa dibilang settingan atau tidak, tapi dugaan saya kan bisa jadi begitu. Tapi silakan dibuktikan saja. Itu aku nggak tahu benar atau enggak, makanya kan saya nanya ini benar atau tidak. Karena posisinya itu kan bisa katanya ada AI ya. Karena yang saya dengar kayaknya bukan suara Lisa ya. Aku menghubungi terbalik dong. Bu Cinta DM Kak Ayu. Iya. Terkait apa sih Kak mungkin yang dibahas sama Bu Ayu itu sama Bu Cinta? Loh, kenapa diulang-ulang? Kan aku udah cerita. Ya beliau sedih pasti. Itu aja ya. Beliau sedih ya. Beliau ya prihatin kenapa difitnah begitu keji oleh satu orang perempuan yang tiba-tiba muncul datang bilang punya anak dari seorang Ridwan Kamil gitu. Kan gitu. Yang pada kenyataannya saya tahu dugaannya bahwasannya tidak. Itu aja dugaan ya. Sebelumnya, Lisa Mariana sempat mengungkap sebuah pengakuan yang membuat geger publik. Ia pun menyebutkan bahwa sebenarnya yang menjadi orang ketiga di antara Ridwan Kamil dan Atalia Praratia bukan hanya dirinya saja, tetapi juga Ayu Aulia. Dan hubungan itu pun terjalin sebelum Lisa dengan Ridwan Kamil. Aa, tolong stop ya. Kan kamu duluan yang punya hubungan spesial sama Bapak. Nggak usah sok prok ibu, kita itu sama aja. Bedanya aku ada anak, kamu tidak. Tak hanya itu, Lisa Mariana juga sempat menuliskan di akun media sosialnya jika dirinya ingin fokus tes DNA saja. Udah huru-haranya fokus DNA, tulis Lisa Mariana. Pengakuan Lisa Mariana mengenai hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil mendapatkan respon tegas dari Ayu Aulia. Ayu pun membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah yang sudah mencoreng nama baiknya di hadapan publik. Menurut Ayu, tuduhan bahwa dirinya adalah simpanan Ridwan Kamil pun sangat tidak masuk akal. Ia pun justru mengklaim pernah membantu Lisa Mariana selama kehamilan hingga persalinan Lisa. Menanggapi rekaman suara yang kini beredar di media sosial yang diduga merupakan percakapan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, Ayu pun tidak dapat memastikannya. Namun, ia menduga rekaman itu bisa saja buatan AI karena menurutnya suara tersebut tidak terdengar seperti suara asli Lisa Mariana. Terkait pernyataan Lisa yang menyebutkan bahwa Ayu Aulia adalah orang yang mengenalkannya dengan Ridwan Kamil, Ayu pun menantang Lisa untuk membuktikan kapan dan di mana hal itu terjadi. Jika Lisa tidak bisa membuktikannya, Ayu pun menegaskan bahwa ia pun akan menempuh jalur hukum terhadap Lisa atas tuduhan pencemaran nama baik. Lalu, bagaimanakah kelanjutan konflik ini? Akankah Lisa Mariana memberikan bukti yang diminta oleh Ayu Aulia atau justru menghadapi gugatan hukum? Teruntuk AA ya, kan kamu duluan yang ada hubungan sama Bapak ya.
Udah banyak kok yang tahu. Udah deh. Ya jangan sok-sok pro ke ibu, jangan. Kan kamu ini kan yang duluan ada hubungan sama bapak. Pokoknya apa yang statement Ayu Aulia itu, dia itu fitnah ya, gitu. Apa yang dia sampaikan itu semuanya fitnah, karena dia itu tidak tahu apa-apa dan dia juga pernah menjalin hubungan sama bapak. Aku nggak lihat Instagramnya sih ya kebetulan, jadi sepil bukti tentang RK yang mana ya. Serius aku nggak lihat, serius. Jadi aku nggak tahu sampai sekarang. Kita juga kayak masih bingung ya bang, karena beritanya kan simpang siur ya. Jadi pertama kita juga mau ngomong bahwasannya aku dituduh katanya simpanannya mantan simpanan RK. Kalau misalnya saya mantan simpanan, kenapa saya bisa nemenin dia USG? Kenapa saya bisa bantuin dia semuanya? Kenapa dia minta tolong saya? Silahkan buktikan kapan saya mengenalkan, jam berapa, tanggal berapa, di mana lokasinya. Karena kan beliau sendiri katanya yang ketemu. Bagaimana sih? Saya aja nggak tahu beliau ketemu. Tiba-tiba curhat hamil. Bagaimana ceritanya? Tapi yang saya tahu, bapak itu memberikan sejumlah bantuan untuk sekolah yang dia bilang katanya mau kuliah, padahal dia berbohong, padahal untuk berhedon-hedon di Bali. Terkait itu kita akan ambil langkah hukum tegas. Ya, Mbak Lisa, ya silahkan buktikan. Anda yang berucap, Anda harus buktikan itu. Kita akan ambil langkah tegas terkait itu. Semua yang dia ucapkan di sosial media harus bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan dan katakan dan lakukan. Terima kasih. Karena itu semua kan ada konsekuensi hukumnya. Betul. Kan begitu. Nah, nggak bisa sembarang menuduh orang melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, apalagi di publik ya, dilakukan di media, di hadapan wartawan, di sosial media. Nah, itu kan mencoreng nama baiknya Mbak Ayu sendiri. Apalagi ada foto yang aku katanya di BNN ya digerebek ya. Digerebek lah apa segala macam kan. Ya, bisa saja. Itu kan oknum ya, itu kan instansi oknum. loh. Itu instansi gitu kan. Membawa instansi loh, itu berbahaya loh buat dia loh. Masa instansi digituin? Padahal saya negatif loh. Kalau saya positif berarti saya harus penjara loh. Pak RK adalah teman saya, teman baik saya. Saya adalah orang Jawa Barat. Kebetulan Pak RK sendiri itu juga orang waktu pada saat itu sehabis COVID ya, itu beliau menjabatkan sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi hubungannya dekat gitu. Sebagai teman jadi kita itu berteman itu beberapa orang gitu. Saya tidak mengenalkan, saya hanya datang dengan beliau, dengan Lisa. Lalu beliau sendiri yang men-DM Bapak RK, halo Pak, saya temannya Ayu Aulia. Di situ saya tidak terima. Saya merasa seperti kok nama saya dibawa-bawa. Ayu Aulia mengaku telah mengkonfirmasi langsung kepada Ridwan Kamil dan juga Atalia Praratia terkait rekaman suara yang beredar di media sosial. Menurut Ayu, keduanya pun juga membantah adanya rekaman tersebut dan menegaskan bahwa informasi yang tersebar tidaklah benar. Selain itu, terkait anak yang diklaim oleh Lisa sebagai hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil, Ayu pun menegaskan bahwa hal tersebut masih sebatas dugaan saja. Pihak Ridwan Kamil tetap bersikukuh membantah bahwa anak tersebut bukanlah keturunannya. Menurut Ayu, satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran klaim Lisa Mariana adalah melalui tes DNA. Ia pun juga menilai bahwa tes DNA merupakan langkah terbaik agar Lisa mendapatkan kepastian dan keadilan untuk anaknya. Ayu pun juga mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil telah menyetujui untuk menjalani tes DNA guna menyelesaikan polemik ini secara hukum dan juga secara ilmiah. Dengan adanya persetujuan tes DNA ini, apakah Lisa Mariana akan mengambil langkah tersebut untuk membuktikan klaimnya tersebut?
jangan karena adanya satu motif yang saya duga itu buruk ya, terus lalu dia berkoar-koar, terus tidak ada yang membela, terus didiamin gitu aja, kan gak lucu. Jadi menurut saya paling bener adalah ya saya harus speak up, itu aja. Dengan nada teleponnya aja saya tidak pernah mendengar suara Bapak RK Seliri itu sih. Yang saya tahu kan beliau tegas, cheerful, Pasti. gembira, apa ya pastilah semua orang. Dan menurut saya ya kalau beda-beda jalan ya karena mungkin Pak RK tidak mau diganggu, mau langsung pulang ke rumah. Karena ibu masih menjabat kan, dia juga harus bersosialisasi dengan yang lain. Itu aja sih. Jadi menurut aku ya silakan kalian nilai sendiri aja ya, penggiringan publik kan bisa kemana-mana ya. Saya sama Bu Atu ya kenal, saya teleponan, saya kenal dengan Bu Cinta, saya ngefans dengan beliau karena kan beliau adalah sosok yang inspiratif ya. Dan saya di sini sebagai sesama wanita, karena saya pernah membuat salah di masa lalu, biarkanlah saya membuat satu kebenaran dalam hidup saya. Kita kan semua menunggu hasil tes DNA itu aja kan, ya udah. Iya. Itu aja. Kenapa sesimpel itu di kemana-manain itu? Apakah ini ada permainan apa bagaimana? Ya kalau memang berasa itu benar anaknya Pak RK, ya silahkan tempuh jalur hukum untuk membuktikan itu semua terkait tes DNA, ya silahkan tempuh kan gitu kan. Kan semua ada konsekuensi hukumnya. Apabila tidak terbukti menjadi fitnah. Kalau terbukti ya Mbak Lisa itu bisa mendapatkan hak-haknya, hak anaknya apalagi kan gitu kan. Di tengah isu yang menggegerkan publik, Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil, melalui postingannya mengaku tengah mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah umroh. Dalam postingan tersebut, terlihat Atalia pun melakukan Zoom meeting untuk menyiapkan umroh ke Tanah Suci Mekah bersama Ridwan Kamil. Bismillah, briefing manasik umroh bersama keluarga Makci. Tulis Atalia Praratia. Lantas benarkah dalam perhara ini membuat Atalia Praratia merasa dikhianati oleh Ridwan Kamil? Sementara itu, seperti apa solusi terbaik dari Farah Tabas terkait perhara antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk Ya, sementara itu, praktisi hukum Farah Tabas menilai bahwa pengakuan Lisa Mariana mengenai dugaan hubungan terlarang dengan Ridwan Kamil di masa lalu memiliki motif ekonomi. Jika benar demikian, selain opsi sumpah pocong dan tes DNA, Farah pun menyarankan penyelesaian melalui jalur ekonomi. Menurutnya, Ridwan Kamil dapat secara hukum mengakui anak yang dilahirkan Lisa sebagai anak angkat, lalu menanggung biaya hidup serta pendidikannya hingga jenjang doktoral. Solusi ini pun dianggap sebagai alternatif bagi pihak yang tidak ingin melakukan tes DNA. Farad pun juga menambahkan bahwa Atalia Praratia tidak perlu khawatir jika suaminya akan direbut Lisa, karena Lisa sendiri sudah memiliki suami. Saran saya akhiri aja pertikaian ini. Artinya motif wanita ini adalah ekonomi.
Ya kan alternatif kan awal sumpah pocong atau tes DNA. Nah kalau itu tidak mau diatasi, Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Atta harus berjiwa besar, angkat aja nih anak sebagai anak angkat, kan selesai, biayai sampai dokter, selesai kan, tidak ada masalah, tanpa harus DNA, tanpa harus apapun gitu. Nah kalau mereka mau aneh-aneh ya sikat, hajar, kan kira-kira seperti itu. Nah tapi motivasi ekonomi ini bisa diatasi dengan ekonomi gitu. Tapi dia sebagai bapaknya Jawa Barat, negarawan, dia harus oke deh, kalau memang itu anak siapa aja, saya juga ngangkat anak. Masa anakmu, kalau memang kamu mengatakan anak, ya anggap aja saya sebagai ayahnya kan. Dengan diangkat anak kan otomatis Ridwan Kamil jadi anak ini kan, yang bapak anak angkat. Ya kan selesai persoalannya kan. Nah, masalah orang yang kekurangan ekonomi, masalah apa, itu mempermalukan, ya kan dia jiwa besar, dia melindungi tanpa harus memenjarakan orang kan. Ini kan sikap negarawan itu ada di situ. Kalau saya mau berpikir positif di situ. Tapi kalau diam berharap masyarakat itu jadi kasihan. Karena Sunda itu nggak kayak begitu, nggak ada hal seperti itu. Jadi pasti ini akan menjadi isu sensitif yang kalau nggak diatasi dengan baik, ya, orang akan hancur. Karena ini agak lama diatasinya dan penanganannya lama, menunggu pembelaan masyarakat. Yang rugi adalah RK dan Ibu Cinta. Nah, jadi solusi cerdas Farhad Abbas, pembela kaum lemah, ya angkat anak aja, jadikan anak angkat aja. Apa yang perlu di BB aja kan namanya juga. Nah, kalau sekarang motifnya ekonomi dikasih uang juga, nanti dibilang nggak, itu mau bayar uang, berarti benar kan, nanti serba salah gitu. Bukan maju kentar mundur, karena ngangkat anak dia untung, ngaku anak juga dia untung, nggak ada yang rugi. Toh orang ini juga suami istri orang, kenapa mau dia takuti kan? Kecuali dia gadis atau janda, takutlah Cinta kalau suami diambil. Oh janda kan tidak akan diambil, ya betul nggak? Nah, gitu. Selain itu, Farhad Abbas pun mempertanyakan alasan Ridwan Kamil yang menemui Lisa Mariana saat dalam kondisi hamil. Namun baginya, yang lebih penting adalah membuktikan pengakuan Lisa Mariana melalui visum, termasuk riwayat kehamilan dan juga kegugurannya. Farhad pun juga mengingatkan adanya potensi jeratan hukum jika kasus ini berkembang. Jika Lisa Mariana melaporkan Ridwan Kamil dengan tuduhan perbuatan cabul, laporan tersebut tetap bisa diproses meskipun hubungan mereka sebelumnya terjadi atas suka sama suka. Selain itu, jika dalam perjalanannya ada pihak yang merasa dikhianati, laporan pun bisa diajukan baik oleh korban maupun LSM. Tak hanya itu, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana juga beresiko dijerat dengan pasal perzinahan. Namun, laporan hanya bisa diproses jika istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia, mengajukan laporan resmi ke pihak kepolisian. Jika hal itu terjadi, keduanya pun juga berpotensi untuk menghadapi hukuman pidana. Orang yang sudah hamil, kenapa ditemui, kenapa dibantu sekolah atau apa kan? Tidak usah dipikirkan itu gitu, ya kan? Kan juga orang ini kan ngaku, jadi nanti kayak ayam dengan telur, siapa duluan hamil atau duluan kenalan kan gitu. Karena harus dibuktikan secara teknologi maupun akademis atau medis. Ya berarti visum, pernah hamil berapa kali, pernah berhubungan berapa kali kan ketahuan tuh. Nah, visum forensik kandungan. Nah oleh karena itu justru berbahaya kalau Pak Ridwan Kamil dilaporkan perbuatan cabul umpamanya, atau walaupun suka sama suka tapi ingkar janji bisa. Nah itu bahaya kalau dilaporkan, dan itu bisa dilaporkan oleh siapa saja, baik LSM maupun korban. Kalau dalam hukumnya kan, kalau ada orang mengaku berzina, berarti kan di pasal 284 KUHP itu ya Ibu Cinta bisa melaporkan suaminya maupun pelakor, penjara
bisa. Tapi kan ini bukan masalah berhubungan badan, tapi telah berlalu dan ada anak, tinggal membuktikan anak benar atau tidak gitu. Tapi kalau udah diakui pernah bertemu, ya susah juga membuktikan, hanya yang tahu antara mereka. Daripada menang jadi arang, kalah jadi abu, yang penting selesaikan solusi yang terbaik. Kalau harus bertatap muka atau bertemu, ya hadapi aja dengan tenang, kan tidak mungkin langsung tes DNA saat itu. Dan angkat aja jadi anak, angkat, dia biaya Ridwan Kamil orang kaya. Pemirsa Intens Investigasi, kami, redaksi Intens Investigasi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.